Di samping syarat yang tadi yang 8, kalau pengen sah sholatnya, kalau pengen diterima oleh Allah sholatnya, ialah ada lagi 4 syarat. Lihatin saya semuanya. Ada lagi 4 syarat. Ya. Yang pertama ialah ayyaqsida biha wajhallah wahdahu. Yang pertama dia harus sholat betul-betul karena Allah. Jadi dia bermaksud kepada Allah saja. Apa artinya? Artinya ikhlas. Bukan karena ada guru lalu sholat, bukan karena dipaksa lalu sholat, bukan karena pengen dilihatin oleh orang lain, dianggap orang alim, tidak. Jadi dia sholatnya betul-betul karena Allah, atau dalam bahasa ringkasnya ikhlas. Nah, ikhlas ini ada 3 macam. Perhatikan, nanti ada pertanyaannya insya Allah kalau ada waktu. Ikhlas ada 3 tingkatan. Ikhlas yang pertama ialah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Hanya dia merasa kalau saya ini hamba Allah, saya menciptakan Allah, saya ngasih hidup Allah, saya ngasih makan, ngasih rezeki Allah. Masa disuruh sholat saja saya nggak mau. Maka saya sholat ini betul-betul karena menghambakan diri kepada Allah. Tidak pengen surga, tidak takut neraka. Tidak peduli mau dikasih surga atau tidak peduli. Saya sebagai hamba Allah. Mau dimasukkan neraka, tidak peduli. Tidak takut ke neraka. Itu namanya ikhlas yang tertinggi. Ya. Inilah ikhlasnya para wali. Jadi ikhlas yang pertama apa? Beribadah kepada Allah semata-mata menghambakan diri. Bukan karena takut kepada neraka, bukan karena pengen surga. Ada yang kata Allah gak ngasih hadiah apa-apa, gak ngancam dengan sisa. Saya tetap sholat. Kenapa? Itu perintah Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Itu ikhlas yang pertama. Sekarang yang kedua. Ikhlas yang kedua ialah beribadah kepada Allah itu mengharapkan surga. Pengen masuk surga, pengen pahala. Beribadah kepada Allah takut kepada neraka. Saya kalau nggak sholat masuk neraka. Jadi dia itu beribadahnya karena takut siksa Allah, juga pengen pahala surga daripada Allah. Itu juga masih boleh. Tapi ikhlasnya namanya ikhlas yang tingkatan kedua. Perhatikan, nanti ada pertanyaannya ya. Sekarang yang ketiga. Ikhlas yang ketiga ialah dia beribadah itu ingin mendapatkan barokah atau kemuliaan dari ibadahnya. Ingin mendapatkan kemuliaan atau barokah dari ibadahnya, ya. Masih saya maafkan. Apa contohnya? Contohnya dia baca suratul Waqiah. Apa tujuannya? Biar dapat barokahnya suratul Waqiah, rezeki murah rezeki. Paham? Atau sholat duha ya. Sholat duha, kenapa kamu sholat duha? Katanya kalau sholat duha itu rezekinya barokah, murah rezeki. Jadi dia itu sholat duha karena ingin kemuliaan, ingin ke barokah dari sholat duha, ingin mendapatkan rezeki yang lancar. Maka itu masih boleh. Itu namanya masuk kepada tingkatan ikhlas yang ketiga. Oke, diulangi lagi. Tingkatan pertama apa ikhlas itu? Apa? Bilang apa tadi? Saya bilang tadi tidur. Tadi yang bilang, ada yang tahu siapa? Enggak ada. Enggak tahu. Siapa yang tadi bilang tidur? Jangan ulangi lagi ya. Kalau nggak bisa jawab, diam aja. Perhatikan. Tingkatan pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah. Tidak pengen surga, tidak takut neraka. Itulah ikhlas yang pertama. Yang kedua ialah beribadah kepada Allah, takut kepada neraka, pengen masuk surga. Itu masih bagus ikhlas kedua. Yang ketiga, beribadah kepada Allah ingin mulia, barokahnya ibadah tersebut. Pengen rezeki baca Waqiah. Pengen selamat dari siksa kubur baca apa? Al-Mulk. Nah, itu namanya masih tingkatan yang ketiga. Masih ingin sesuatu kemuliaan dari barokahnya ibadah tersebut. Masih diperbolehkan. Selain yang tiga itu namanya riya atau sum'ah, sudah enggak boleh.
Maka ketika kita sholat, ketika ibadah kepada Allah selain yang 3 itu namanya sudah tidak menuju kepada Allah, tidak ikhlas. Maka itu tidak akan diterima. Itu yang pertama. Syarat yang kedua supaya diterima ibadahnya oleh Allah ialah ayyakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang kedua ialah harus ada apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan juga tempat sholatnya harus dari barang yang halal. Harus halal. Ya. Ada sebuah hadis, perhatikan. Man shalla fi thawbin bi asyarati darahim wa fihi dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun. Barang siapa orang sholat memakai bajunya harga 10 dirham, tapi dalam 10 dirham itu ada 1 dirham benda yang haram, uang yang haram, lam tuqbal lahu salatun, maka sholatnya tidak akan diterima. Hanya 1 saja, 1 dirham yang haram dicampur dengan yang 9, semuanya jadi 10 dirham ya. Untuk baju itu, dibelikan baju itu lalu dibikin sholat, maka sholatnya tidak diterima. Makanya kata Ibnu Mas'ud, majtama'al halal wal haram illa ghalabal haram al halal. Tidak berkumpul 2 perkara yang halal dan haram kecuali yang haram itu mengalahkan yang halal. Walaupun sedikit yang haram, yang halal ikut haram semuanya. Kalau bahasanya apa? Ada air 1 botol aqua ditetesin tinta, ya. Hitam. Apakah tinta? Apakah hitam semua? Hitam ya. Padahal hanya 1 tetes. Nah, begitu juga dengan kalian punya baju betul atau juga tempat sholatnya dan juga yang dimakan betul-betul halal semuanya. Tidak ada sedikit pun yang kamu makan, yang kamu belikan untuk pakaian untuk sholat dan juga untuk tempat sholatnya tidak ada yang haram sedikit pun. Semuanya betul-betul halal. Itu syarat yang kedua. Ingetin, yang kedua ialah yang dimakan, yang dipakai, tempat sholatnya juga harus halal. Yang ketiga, syarat yang ketiga supaya sholatnya diterima selain yang tadi yang 8 kemarin, juga yang barusan yang 2 itu, yang ketiga ialah ayyuhdira qalbahu fiha. Hatinya harus hadir ketika sholat, harus khusyuk. Jadi jangan kemana-mana ya. Kamu sholat Allahu Akbar, hatinya kemana-mana, hatinya ingat ke citul ya. Mudah-mudahan tak ada citul gitu ya. Ya, lagi tren citul sekarang kan. Ya, akhirnya nggak tahu rakaat berapa sekarang udah ya. Untung jadi makmum, ikuti imam saja ya. Jadi yang ketiga ialah sholatnya itu hatinya harus hadir, hatinya harus khusyuk. Apa minimal ketika takbiratul ihram itu betul-betul kita, ya Allah saya ini kan menghadap Engkau sekarang sholat, khusyukkan Allahu Akbar. Dan dalam pertengahan juga sama, ketika ada lintasan nyeleweng gitu ya, ngajak ke sana ke sini, langsung dilawan. Saya lagi sholat, lanjutin lagi. Ada lagi lintasan ingat kemana? Saya lagi sholat. Harus begitu. Makanya dalam sholat itu disebutkan sholat itu ada nilai jihad. Apa jihad? Perjuangan. Jadi dalam sholat itu berjuang kamu itu, berjuang melawan godaan-godaan itu. Selain pertama berjuang mengurangi kemalasan, kan malas ya mau sholat tuh. Itu dilawan. Selain itu juga ketika saat sholat tetap berjuang juga. Apa berjuangnya? Melawan itu bisikan-bisikan, lintasan-lintasan yang mengejak kita untuk kemana-mana fikirnya. Langsung dilawan. Nggak boleh. Kita sholat Allahu Akbar. Begitu. Paham itu? Paham itu? Ngantuk tum? Ngantuk naik. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, perhatikan ini terakhir. Yang terakhir ialah alla yu'jib biha. Tidak boleh kagum dengan ibadah sholat itu. Jadi yang keempat ialah tidak boleh kagum. Jangan merasa saya sudah pasti masuk surga. Jangan merasa saya pasti selamat dari neraka gara-gara sholat saya ini. Tidak boleh. Bahkan seharusnya kita ini merasa mungkin saya nanti akan disiksa oleh Allah di neraka walaupun saya sholat. Kenapa? Karena sholat saya ini adabnya kurang kepada Allah. Ketika saya sholat masih pikiran kemana-mana, ngadep kepada Allah, tapi pikirnya kemana-mana, itu kan nggak sopan namanya.
Mungkin saya ini, pastilah saya ini dengan sholat ini akan disiksa saya nanti ini. Kenapa? Karena kurang adab. Jadi jangan sampai merasa, wah saya sudah masuk surga dengan sholat ini. Saya sudah selamat di neraka dengan sholat ini. Tidak boleh. Jadi syarat yang keempat apa? Supaya diterima ibadahnya oleh Allah, tidak boleh kagum dengan sholat yang kita kerjakan. Bahkan kita harus terus berdoa kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa itu kalau bulan Ramadan itu apa? Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana. Itu bentuk pengakuan diri, ya Allah terimalah sholat saya. Ketika berdiri juga terima, ketika ruku terima. Kenapa? Tadi ketika ruku saya kemana-mana, ya Allah. Saya sadar itu. Maka walaupun begitu terima, ya Allah ruku saya sekalipun pikiran kemana-mana. Wa sujuduna juga sujud saya, juga puasa saya. Wa tammim taqsirana, dan tolong sempurnakan kekurangan saya dengan rahmat-Mu ya Allah. Itu harus begitu ya. Artinya apa? Kita walaupun sholat tidak boleh bangga dengan sholat yang kita kerjakan. Paham tum? Dah kita sudah sebentar lagi dah jam 8. Oke, kira-kira bisa kalau saya ulangin bisa jawab kira-kira enggak bareng-bareng? Ada berapa syarat lagi selain yang 8 kemarin supaya sholatnya diterima oleh Allah? 4. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas ada berapa macam? 3 tingkatan. Yang kedua, syarat yang kedua. Beribadah kepada Allah dengan Bukan, langsung syaratnya sholat yang ketiga. Yang kedua, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, tempat sholat juga harus Yang ketiga, hatinya harus hadir. Yang keempat, tidak boleh kagum dengan sholat yang kita kerjakan. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang pernah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua apa yang menjadi tuntunan dalam ajaran syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang putih dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad